3, 2, 1. Hai, kembali lagi bersama kita di sini di Bicara Session. Teman-teman, kali ini ada yang spesial nih, karena aku hari ini ditemenin sama Reki. Hai Reki. Halo, Hai hai. halo Yudi. Nah, Rek, hari ini Ya, enaknya manggil apa ya? Reki, Rek, Ki, Kiki, apa ya? bebas lah, Ki aja ya, Ki. Reki boleh ya, gampang lah. Hari ini tuh kita Ya nih, bakal ngobrol soal bisnis kreatif di saat krisis. Nah, tapi ya, seperti biasa, sebelum kita ngobrol, kita doa dulu ya. Oke, oke. aku yang doa nih, atau kamu aja? Oh, aku aja. Oke, oke. Oh, Nah, kita ya, doa ya. silakan. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, Tuhan. Hari ini hamba di sini bersama Reki yang akan membagi sesuatu yang baik bagi teman-teman. Tuhan, kiranya di sharing kali ini, di pembicaraan saat ini, Tuhan dapat memberkati siapapun yang melihatnya. Terima kasih Tuhan, berperkaralah di acara kali ini hingga pada akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, Ki, udah amin. amin. Oke. Ya, Nah, ini kan tadi iya, kita tahu bahas saya tidur, soal Bu. asik. Soalnya kamu meremnya kayak gitu. Aku mikir antara kamu boker atau tidur gitu tadi. Nah, balik lagi ya, topik kita itu kan usaha kreatif di Ya, saat krisis. Kalau boleh tahu, ya, usaha kreatif apa yang saat ini kamu lakuin? banyak sih, cuma dua. Wih. Oh, oke. Dua itu kan lebih dari satu ya. Jadi Iya, terhitung banyak. ini Oke. cheese lebih dari satu, benar banget. Jadi dua Ya, itu apa? ya gimana? Satu apa? Yang berikutnya apa? Yang pertama angkringan sekarang masih jalan, Angkringan. tapi go online. Oke. Kami go online sekarang, bukan go public. Oke. Dikira Yang kedua saham. ada sumber sejahtera supply. Sumber sejahtera Jadi untuk supply. memenuhi kebutuhan rumah tangga, Ya. teman-teman, Jadi sumber semua ada di sejahtera sana. supply ini adalah semacam toko sembakau online gitu. Toko serba online. Yes, Oke. Nggak pakai toko sembako. yes. Nggak toko serba juga ya. Zaman sekarang minimarket online gitu ya. Iya, market online Oke. bisa. Jadi kalian menyediakan apa aja itu? Kamu nyediain apa aja tuh di supermarket online kamu itu? Oh, Di banyak sih. apa aja? Tapi terutama sembako ya. Beras, lur, Mm-mm. minyak goreng, apalagi tepung terigu, Apalagi? mie instan pastinya. Amin. Mie Itu instan pastinya. Iya, terus ada apalagi ya? sabun-sabunan. Kayak susu kami ada. Susu, alat-alat kebersihan kayak sekarang kan pentingnya itu juga bahan Hand pokok ya sekarang ya, sanitizer, itu bahan sabun bahan pokok. pokok. Sabun cuci tangan Yes, bahan pokok. Cuci kebersihan piring nomor bahan pokok. satu. Ya, Ntar, hand sanitizer kami ada. bahkan kalian nyediain juga ya di saat hand sanitizer udah kosong stoknya di mana-mana ya. Kami masih ada. Asik, Vitamin kami. pun kami ada. Yes, komplit sekali ya tokonya ini. Oh Ntar dulu, iya, karena tadi jelas. kita kan ngomong usaha kreatif. Ini kan Ya, yang angkringan berarti sudah berjalan sebelum pandemi ada, ya, sebelum pandemi ini sebelum sudah. pandemi. Sedangkan usaha yang minimarket online ini baru saja berjalan kan saat pandemi ini. Iya, Iya, ya. iya. Di tengah pandemi Mbak Nana. Bukan, Yuni maksudnya, Kak Yuni. Ya, enggak apa-apa, Adek Reki. Aku berasa tua. Oke. Oke. Jadi ini saat berjalan, kenapa kamu memilih untuk membuka usaha jual barang-barang kebutuhan pokok secara online? Mungkin nggak akan ada yang Oke, berpikir satu, gitu. Yang pertama, alasannya iya. yang pertama ada. Jadi gimana, Rek? Yang Yang pertama pertama, alasannya. yang pertama Yang kami pertama, sih mengambil inisiatif ya. heeh. Karena ini kan kebutuhan orang banyak di tengah pandemi. Ya semacam umpan gitu ya kami ambil, kami tangkap. Tar, Karena kan karena kamu ngambil peluang ini karena untuk ya karena membackup kebutuhan. usaha angkringan dan kebutuhan sehari-hari. Yes. Terus usaha yang Kami mengambil langkah ini maksudnya kebutuhan. Karena kebutuhan orang banyak ya pasti dicari. iya sih, kebutuhan pokok itu pasti apa aja pasti selalu dibutuhkan di mana-mana ya.
Apalagi kan sekarang banyak Iya, banget yang bikin bantuan sosial, harus beli beras untuk dibagi-bagi itu juga berarti kalian juga lumayan ini ya, intens pembelian barang pokok bisa. gitu. Nah, Iya, em, itu usaha kamu yang supplier barang pokok, supplier, supply barang pokok ini, itu kan bener banget mhm baru mulai pas pandemi. Ini mhm. udah berjalan beberapa minggu berarti ya? Hampir 1 bulan ada nggak? Lebih? April ya? Sekarang sudah Mei, berarti sudah dua hampir bulan? sebulan. Oh udah sebulan. Itu gimana? Sudah Menguntungkankah? Atau coba kamu bercerita sedikit trik-trik intriknya, maksudnya kesedihannya, kebahagiaannya, berjualan di pandemi ini kan beda ya. Mungkin ada banyak yang mau jadi kayak supplier, tapi saat ini kan beda banget mekanisme iya, jualannya juga. Coba mungkin dibagi sedikit. jualannya beda. Iya. Satu sih sekarang yang paling berasa kalau buka usaha seperti ini adalah, daya beli masyarakat otomatis sudah menurun. Heeh. Daya beli masyarakat tuh satu, jadi itu satu, itu sudah ngaruh ke semuanya. Otomatis daya beli turun, otomatis mereka cari yang harganya Relatif lebih lebih murah. kecil. Mm-mm. Iya, jadi lebih murah. Nah, kami mencoba di sini nawarin, kita bisa kasih harga segini, tapi kami Ditekan sudah bisa kirim ke rumah mereka orang. masing-masing, kayak gitu. Jadi ada Salah satu trik juga nilai lebih ya, yang kamu berikan. Jadi servis tambahan seperti mengantarkan barang iya, langsung ke rumah. mengantarkan langsung, lengkap dengan APD ya, alat pelindung diri, masker lah, Oh, jadi selalu. kurir yang mengantarkan barang. Jadi misalnya nih, aku pesan, "Rek, beli minyak goreng, beli beras, beli gula, bla 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 bla." Nanti dikirim yang mengiriman dan proses sampai ke rumahnya pun aman. Jadi orang safe ya ngerasanya ya. Aman. Ya, Biasa saya kirim, saya pakai masker, saya bawa hand sanitizer pasti. jadi sampai di depan rumah kamu cuci tangan gitu? Oh, enggak. Iya pasti, selalu jaga jarak juga ya. Iya, iya, iya. Nah, tapi Mhm. ini reaksi dari para pembeli, misalnya kan tadi kamu bilang kamu nganterin langsung, itu orang-orang gimana? Appreciate dengan tindakan pencegahan yang kalian lakukan atau cuma, oh ya Jelas. oke. Kan ada orang yang takut ya, kayak ada salah satu saudaraku, misalnya kalau dia belanja online nih, dia nggak mau bersentuhan gitu. Jadi kalau misalnya GoFood apa segala macam, minta dicantolin aja misalnya di gerbang. Nanti bayarnya Mhm. non tunai, jadi misalnya drivernya pergi baru dia ngambil. Kalau kamu reaksi pelanggan ada yang aneh, beda atau gimana gimana tuh? Bisa diceritain? Selama ini pelanggan sih nggak terlalu gitu ya, Nggak freak ya? biasa aja sih mereka. Nggak freak sih, karena ditahu kita kan udah lengkap, kayak selalu jaga kebersihan kan pasti. Apalagi saya bawa hand sanitizer, saya kasih barang, saya pasti Cuci tangan colekin hand juga, gel dulu, cuci tangan dulu, baru saya kasih gitu. Dan satu lagi, saya itu bisa menerima pembayaran secara tunai. elektrik, iya Oh, elektrik, bentar, non tunai bisa. non tunai. Berarti Diutamakan malah non tunai. non tunainya kamu pakai Iya, apa? Mesin edisi atau kamu non tunai bayar kayak OVO Zip? sekarang sih m-banking ya, Mobile m-banking banking aja bisa, ya. banking bisa. Tapi next mau bisa pakai OVO atau enggak Dana, siapa tahu dapat cashback kan? Iya Ayo, kan? Aduh, kita nyebut merek boleh nggak? Ya, itu kan memang metode boleh lah. pembayaran ini ya, Iya, non tunai. ya pembayaran itu kan supaya orang tuh nggak kalau misalnya terima duit nih, kayak ih Mm-mm. bakteri kuman banyak gitu loh. Iya, iya bener Ya banget. udah bayar non tunai aja gitu. Nggak ada rencana Iya, pakai edisi? Nggak juga ya. belum Kedepannya pakai mungkin. QR. Iya, jadi nanti scan QR tinggal, oke, pembayaran Anda selesai. Selesai, kirim bukti transfer aja nanti Iya kan. kan? Ini Iya, setelah beberapa minggu dengan apa yang kamu alami, ini kan pasti berat juga gitu. Sebagai anak-anak Tuhan, ada teman-teman kita juga yang misalnya malah mengalami putus kerja kan. Nah, sedangkan kamu malah create something new, kamu bikin usaha gitu. Walaupun usaha angkringan kamu harus pending di pandemi, tapi kamu bisa create something gitu. Aku ingat kayaknya ada di Amsal 6 ayat 6 itu kan ada tuh, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak," gitu kan. Kayak semut ngajarin kita untuk jadi rajin, semangat gitu. Kalau kamu ngelihat pandemi ini dan usaha-usaha baru yang bermunculan atau misalnya orang yang PHK, itu menurut kamu gimana? Hai Rek,
Hai. Ini Halo, sorry tadi oh, putus-putus, nggak kedengeran koneksinya, lost connection tadi. oke. Jadi kan ada tuh di Amsal Ya, 6 ayat 6 yang soal kita harus ya, belajar dari semut, yang perhatikan lakunya, jadilah hmm, bijak gitu. Sedangkan ada teman-teman kita yang saat ini di iya, pandemi mengalami pemutusan kerja, tapi mereka mungkin nggak bisa survive, malah jadi depresi, down gitu. Sedangkan kamu, ini kan kamu malah create something, kamu buka usaha yang baru gitu. Itu apa yang bisa kamu share ke teman-teman biar teman-teman juga tetap termotivasi gitu loh. Jadi nggak putus asa. hmm. Satu sih, maksudnya jangan cuma karena apa, pandemi ini kita pesimis gitu ya. Harus Misalnya kan optimis. terus pesimis, iya, maksudnya pesimis terus buat kita jadi malas. Justru ini mungkin bisa jadi momentum buat semua ya. Kalau mereka kan Yes. enak ya, sebelumnya itu mereka kerja. Kalau saya sebelumnya itu saya baru bangun usaha loh, bayangin, saya baru Wow. merintis. Langsung kena badai seperti ini, bayangin. Kayak gimana itu. Itu waktu Ya bentar, kan lebih lebih pasti lebih berat kan? Kayak kamu coba deh iya ceritain justru orang yang kerja, diputus kerja, mungkin mereka bingung arah gitu. Tapi kamu juga kasus yang berat juga kan? Baru merintis, bisa iya dibilang keadaan belum stabil, dan tiba-tiba iya harus tutup dalam jangka waktu yang tidak bisa dipastikan gitu. Itu kamu iya mengatasi, melewati momen itu kayak gimana? Berserah, merenung, sempat depresi, atau ku ingin lari ke iya hutan? karena gimana ya bilangnya, soalnya kan gini loh, saya baru bangun bisnis ini kan, Nah, itu saya pasti nginvest dong, ya, ada ada harga yang modal harus saya yang bayar kan, keluar. modal. Nah, modal. Sedangkan saya ngitung, balik modalnya itu kira-kira 6 bulan. Yes, BEP-nya Nah, 6 bulan lah ya. sekarang baru buka, belum ada iya, BEP-nya itu sekitar 6 bulan. Nah, sekarang baru saya buka sebulan, belum sebulan sudah harus tutup kan. Jadi teman-teman bisa bayangin tuh seberapa, apa ya, kayak dihantam badai lah istilahnya ya, Tapi begitu. kamu berjuang Kayak melewati itu gimana tuh? Triknya, pertama kiat-kiatnya. pertama saya ngikutin anjuran pemerintah, pas itu anjuran pemerintah keluar waktu hari Minggu malam kalau nggak salah atau Senin pagi. Mm-mm. Kita di rumah aja selama 2 minggu kalau nggak salah. Yes. Oke, saya ikutin anjuran pemerintah itu sambil menunggu, karena kita belum tahu langkah-langkah selanjutnya yang diambil sama pemerintah apa kan. Mm-mm. Soalnya kita ngira semua kan, wah 2 minggu aja selesai, kan itu. Iya. Nah, 2 minggu itu Setelah itu, ya saya nggak ngapa-ngapain, kayak ya paling nanti balik lagi, tunggu aja. tapi ternyata setelah Selama dua nunggu minggu itu itu kan, tapi ternyata setelah itu selesai, ternyata diperpanjang lagi dengan keadaan mungkin ya sekarang kita bisa lihat lebih buruk ya. Mungkin karena ketidakpastian kurvanya itu. sudah naik ya. Heeh. Nah, jadinya aduh kalau kita lama-lama kayak gini nggak mungkin juga kan. Mau sampai kapan kita seperti ini? Masa kita cuma bayar-bayar doang, apa bayar tagihan lah, apalah tanpa ada pemasukan. Ya udahlah, kita harus berpikir sesuatu gitu loh. Kayak jangan cuma diem aja di rumah. Seperti ini loh, apa? Amsal 6 nih, Heeh. ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Yes, heeh. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, Iya. terus ada lagi yang Amsal pasal 6 yang ayatnya yang ke-9. Oh, Hai heeh, heeh. pemalas, berapa lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Nah, dari Itu sini itu kayak jadi kena banget trigger ya. lah buat kita semua ya. Mhm. Itu kena pas banget buat kaum rebahan ya. Kan Iya, kayak buat zaman semuanya sih ya yang kena heeh. Nah, harus itu gitu. mhm mhm. Jadi Memang memang kita takut takut ya, kalau misalnya keluar atau kemana. Tapi kan kalau misalnya kita lengkapi diri kayak mhm, kayak masker, jaga memproteksi jarak, diri ya, mhm. pola hidup bersih itu harus di gini, apa, kita praktekin selama kita Selama saat ini beraktivitas masih lah. heeh heeh, pandemi masih Iya, berlangsung selama dan kita beraktivitas, heeh, oke. iya, kayaknya Tuhan masih beserta sih. Tuhan juga nggak suka kan kalau kita malas terus kan. Yes, benar banget benar banget. Do the best, God will do the rest, ya kan? Saat Iya, kamu ngerjain sesuatu pasti akan diberkati Tuhan, caranya ada aja gitu, yang penting niatnya dulu kan. When there's a will, iya, there's a way, iya nggak sih? Ya kan? Nah,
Saya Eee, satu ayat lagi dari saya. Saya asik. waktu itu ada ibadah minggu kan. Heeh Ah, salah satu pendeta mungkin teman-teman pernah tahu pendeta Adriano Wangkai namanya. heeh. Dia pernah di sini juga, tapi di Marden. Ya di Bali Eh, lah. ada ayat kutipan diambil dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Ya, jadi ayat itu begitu. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, Ya, bersukacitalah dalam pengharapan dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah iya, dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. mm, Wah, itu iya, ayatnya pas banget ya pas pandemi gini. Nah, mm, Rek, ini kan sebelum kita closing nih, aku mau minta deh kamu kesimpulannya, usaha kamu yang kamu lakukan, dan pesan apa yang bisa kamu ngasih tahu biar menyemangatin nih teman-teman yang mungkin kena berdampak positif di rumah kan, atau yang nggak tahu mau ngapain, atau yang malah cenderung jadi malas gitu, biar jadi mood boosternya mereka lah. ya satu sih nggak baca kalau saya. Sebenarnya kan di kayak gini orang bilang, aduh kapan sih ini selesai? Iya, Aduh mau sampai kapan sih ini kan kayak nggak pasti kita juga. nggak punya harapan. No, no, itu salah. Ya kita sebagai orang percaya ya, kita masih punya harapan. Yes, Itu gantungkan yang mau harapan kita pada Tuhan ya. iya, saya senang sama kata-kata itu. Kita masih punya harapan. There's Harapan itu always a ada. hope. Harapan ada dan kita nggak pernah boleh ragu ya, nggak boleh gundah gulana gitu ya. Ya, ya. Sorry tadi putus-putus. Iya, Jadi heeh. gini, kita sebagai orang percaya, kita nggak boleh namanya kayak apa ya, bermalas. Malas Bermalas di saat itu. Jadi situasi kita salahin gitu loh. yes. Aduh, kan situasinya lagi gini, tidak bisa Mhm ngapa-ngapain. mhm. Mungkin beberapa kita atau saya pun Akan berpikir seperti itu, tapi kan kalau kita cuma diam di rumah, kita nggak bisa survive juga. Mau gimana, emang makanan atau akan datang rezeki itu begitu akan datang saja. sendirinya kan? Iya kan, nggak kayak gitu. Apakah kita nanam uang kan tumbuh kan nggak. Jadinya yang saya mau tekankan sih, kita masih punya harapan, teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan putus harapan. Kalau teman-teman apa namanya putus harapan, itu malah buat teman-teman jadi stres, terus Iya, daya daya bisa tahan tubuh menurun teman-teman juga ya. turun. Iya, itu kan jadi gampang sakit. Jadinya cobalah Berpikir coba positif, sesuatu. Iya, cobalah sesuatu yang belajar baru hal gitu loh. baru. Belajar. Teman-teman tuh bisa belajar Iya, sekarang nggak ada yang namanya alasan teman-teman nggak bisa belajar di rumah ya. Internet masih terbuka luas buat teman-teman di rumah bisa belajar. Terus satu lagi yang saya mau tekanin teman-teman, kalau teman-teman bilang kita mau usaha apa nih? Semua orang udah jual, bingung. makanan banyak, terus supplier udah banyak, apalagi udah banyak. Satu teman-teman tuh bisa invest saham teman-teman. Satu ya Yes, dari saya sekarang nih belajar saham. ada Maksudnya forex, di, trading, kayak gitu-gitu ya. Yang bukan, semuanya bukan, bisa kelas bukan, online. Kamu bukan. ngambil Jangan saham ngikutin itu, aja. jangan gitu. Ini kayak nabung saham yang benar-benar terdaftar di OJK ya. Jadi teman-teman bisa belajar itu. Kan kita nggak tahu Yes. ke depannya. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kayak gimana. Dari sekarang teman-teman belajar, buka pikiran kalian kayak di YouTube ya, orang sudah bahas kayak bagaimana sih ekonomi Kedepannya. 5 tahun, 10 tahun ke depan. Apakah ini yang namanya new normal? Ayo, Yes. teman-teman nggak tahu kan. Kalau cuma teman-teman tidur-tidur di rumahnya, ntar nggak bisa survive loh. Ya, Heeh. Jadi maka ini itulah kayak ya kita harus open minded maksudnya ke depan lah. yang Kalau bisa aku simpulkan ya, dari Reki bilang ini berarti kita harus saat ada keinginan harus pakai segala macam cara yang kita bisa gitu. Jangan malah mengeluarkan 1001 alasan gitu kan. Tapi harus 1001 ya, cara. Jangan menyalahkan keadaan, tapi kita harus nyari solusi mengatasi keadaan ini kayak gimana kan. Nah, jadi harus ya belajar kayak seribu sekarang satu pun cara tapi terukur ya. Kalian yes, sudah hitungin gimana uh, apa untung lebihnya kemampuan. Dan sekarang pun ya. sebenarnya banyak banget kelas online gitu-gitu kan. Jadi kita bisa Yes, memperkaya gratis diri teman-teman, lebih gratis. lagi. Iya. Nah, Iya, gratis loh. heeh. Ini kayaknya obrolan kita udah panjang, kita akhiri sampai sini dulu. Kita doa dulu kali ya, Rek ya.
Makasih buat Iya, obrolannya. Nah, terima kasih Kak Yuni. bentar, kita doa Satu lagi teman-teman, apa satu apa nih lagi. apa nih? Keluar ingat pakai masker, jaga jarak, bawa hand sanitizer, itu aja sih. Jaga kesehatan ya. Oke, Oke, sip. teman-teman dengerin nih kata Reki bagus banget tadi kan. Oke, kita tutup, kita doa dulu. Terima kasih Tuhan buat Oke, perbincangan yang luar biasa ini Tuhan. Kiranya hal yang dibagikan oleh Kak Reki di sini bisa berguna bagi kami semua agar kami semua tidak menyalahkan keadaan tapi kami boleh bekerja mengatasi hal yang terjadi saat ini. Terima kasih Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, amin. teman-teman, sampai jumpa di minggu-minggu dan kesempatan berikutnya lagi di Bicara Session. Terus pantau kami ya.